Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaqiatul Masidah dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit Cryptosporidiosis dan zoonotic scabies. Untuk yang pertama, penyakit Cryptosporidiosis. Untuk etiologi yang pertama, genus Cryptosporidium, famili Cryptosporididae, subordo Eimerina, dan subkelasnya Coccidia. Dibentuk menjadi beberapa spesies berdasarkan atas spesies hewan yang terinfeksi dan lokasi anatominya. Nah, Cryptosporidiosis menyerang saluran cerna dan biasanya infeksi bersifat akut. Infeksi umumnya terjadi melalui rute fekal oral, seringkali melalui air yang terkontaminasi. Nah, untuk gejala utamanya berupa diare. Namun dapat segera sembuh pada orang yang mempunyai sistem kekebalan yang baik. Nah, sedangkan pada individu yang mengalami immunocompromised seperti pasien AIDS akan timbul gejala yang sangat parah dan seringkali fatal. Nah, untuk siklus hidup Cryptosporidium, siklus hidupnya sama seperti Coccidia dengan stadium aseksualnya berupa multiplikasi zigogoni atau segmentasi, dan stadium seksual berupa fertilisasi sel betina atau makrogametosit oleh sel jantan mikrogametosit. Kedua stadium perkembangan ini terjadi di dalam hospes yang sama, yakni pada permukaan epitel intestinal. Sebaliknya pada Coccidia yang lain, perkembangan dan multiplikasinya terjadi di dalam sel sitoplasma. Makrogametosit yang dibuahi akan berkembang menjadi oosit yang selanjutnya akan membentuk 4 sporozoid tanpa membran sheath. Ookosit dan Cryptosporidium dapat bersporulasi di dalam sel host. Berbeda halnya dengan oosit dari Eimeria dan Isospora sp yang tidak dapat bersporulasi di dalam sel host. Sporozoid dari Cryptosporidium yang berkembang di dalam intestinal selanjutnya akan menjadi infektif ketika dilepaskan bersama feses. Lamanya oosit dapat hidup di luar tubuh hewan belum diketahui secara pasti, namun diketahui bahwa oosit bersifat sangat resisten terhadap desinfektan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oosit dapat dirusak hanya dengan 10% formalin atau 5% amoniak setelah 18 hari perlakuan. Nah, selanjutnya yaitu distribusi geografis. Agen penyakit telah berhasil diidentifikasi baik pada hewan ataupun manusia di beberapa daerah belahan dunia, terutama pada pedet yang baru lahir dan juga pada anak domba, kambing, anak kuda, dan babi. Nah, protozoa dapat ditemukan pada feses anak sapi tanpa menunjukkan tanda-tanda klinis diare. Sumber infeksi dan model transmisi. Salah satu contoh kasusnya yaitu pada mahasiswa kedokteran hewan menjadi penderita Cryptosporidiosis, yaitu setelah mahasiswa tersebut menangani pedet dan kontak selama 5 hari. Pada bagian lain, 12 dari 18 orang yang secara langsung kontak melebihi jangka waktu dari 10 menit sampai 6 hari dengan feses penderita Cryptosporidiosis. 9 orang dari jumlah tersebut menjadi penderita diare dan abdominal antara 1-10 hari. Manusia juga dapat terinfeksi tanpa adanya kontak dengan hewan, dan infeksi terjadi akibat perpindahan di antara manusia, seperti halnya infeksi intestinal yang lain. Jalur transmisi utamanya adalah melalui jalur fekal oral di antara manusia dan hewan.
Selanjutnya diagnosis. Peneguhan diagnosis didasarkan atas konfirmasi terhadap adanya oosit diameter 4-5 mikron di dalam feses dengan metode pewarnaan Glemza, Ziehl-Neelsen ataupun dengan teknik apung seperti metode Sitter. Dengan biopsi intestinal atau pemeriksaan histologi dapat dilihat tingkat perkembangan yang berbeda dari protozoa, yaitu pada bagian mikrofili dari epitelium. Selanjutnya untuk kontrol. Seperti halnya infeksi intestinal lainnya, disarankan adanya hygiene perorangan serta food hygiene. Penderita imunodefisien atau imunosupresi dihindarkan kontak dengan orang ataupun hewan penderita diare. Oosit yang matang sangat tahan terhadap beberapa desinfektan, namun dapat dirusak oleh 5% amonia atau 10% formalsalina. Kemudian yang kedua ada zoonotic scabies. Nah, zoonotic scabies adalah penyakit kulit menular yang bersifat zoonosis yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Penyakit ini tersebar luas di seluruh dunia, terutama pada daerah-daerah yang erat sekali kaitannya dengan lahan kritis, kemiskinan, dan tingkat sanitasi dan status gizi yang rendah, baik pada hewan maupun manusia. Etiologi. Gambar ini merupakan Sarcoptes scabiei, yaitu merupakan tungau yang termasuk famili Sarcoptidae, ordo Acarina, dan kelas Arachnida. Badannya berbentuk oval dan gepeng. Tungau betina biasanya berukuran 300-350 mikron, sedangkan yang jantan berukuran 150-200 mikron. Stadium dewasa mempunyai 4 pasang kaki, yaitu 2 pasang kaki depan dan 2 pasang lainnya kaki belakang. Siklus hidup dari telur sampai menjadi dewasa berlangsung selama 1 bulan. Pada tungau betina terdapat bulu cambuk pada pasangan kaki ketiga dan keempat, sedangkan pada yang jantan bulu cambuk demikian hanya dijumpai pada pasangan kaki ketiga saja. Sarcoptes scabiei jantan setelah melakukan kopulasi akan mati, tetapi kadang-kadang dapat bertahan hidup beberapa hari. Sementara itu, Sarcoptes scabiei betina selanjutnya akan mencari tempat untuk meletakkan telur di lapisan kulit dengan membuat terowongan sambil bertelur, yaitu 2-3 butir per hari. Nah, dari pasang tungau kira-kira hanya 10% telur yang dapat menetas dan akan menjadi dewasa. Telur-telur akan menetas setelah 3-4 hari dan menghasilkan larva yang akan keluar ke permukaan kulit untuk kemudian masuk ke dalam lapisan tanduk kulit dengan menggali terowongan di sekitar folikel rambut. Kemudian distribusi geografis dan kejadian. Tungau Sarcoptes scabiei tersebar luas di dunia. Nah, skabies pada manusia umumnya dijumpai pada orang-orang dengan tingkat sosioekonomi yang kurang serta tingkat hygiene yang rendah. Nah, berikut gambar zoonotic scabies pada manusia dan hewan. Kemudian sumber infeksi dan model transmisi. Tungau terutama dipindahkan akibat dari hubungan yang dekat dengan hewan. Skabies pada manusia dipindahkan dari orang ke orang. Kemudian diagnosis. Parasit dapat ditemukan pada 1 atau lebih dari tingkat stadium perkembangannya dengan menggunakan uji mikroskopik dari kerokan lesi kulit yang ditambahkan dengan larutan KOH 10% sebagai keratolitikum. Kemudian untuk mempercepat proses keratolisis, gelas objek yang berisi keropeng yang telah dibubuhi 10% KOH dipanasi sebentar dengan api spiritus atau gas. Skabies pada manusia lebih sulit untuk didiagnosis dengan metode laboratoris.
akibat dari tungaunya yang sangat susah ditemukan karena jumlahnya yang sedikit akibat rendahnya perkembangbiakan tungau. Kemudian untuk kontrol pengobatan pada manusia dapat digunakan parametrin, yaitu aman untuk anak umur di bawah 2 tahun, benzil benzoat, emulsion, dan melation. Penggunaannya harus dicuci setelah 24 jam dan harus diulang 2 minggu kemudian, dan sulfur. Nah, sementara itu untuk hewan ditemukan akrisida generasi baru yang sangat efektif, yaitu ivermectin, merupakan suatu antiparasit berspektrum luas, diisolasi dari mikroflora tanah Streptomyces ovirmethylis. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.